Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani S, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Mula Warman tahun 2021. Saya mengajar di SMP Negeri 20 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja saya, melakukan layanan klasikal. Berikut video yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi ya anak-anak dalam pemberian layanan klasikal, bimbingan konseling. Ayo, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita baca doa dulu. Silahkan Razwa dipimpin doanya, nak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Razwa. Untuk kehadiran, silahkan isi absensinya di pesan Google Meet sini. Ini udah ada beberapa, Ibu masih tunggu. Yang belum silahkan diisi absennya. Usahakan pakai nama lengkap ya. Contohnya, Feren, Marlow hadir Bu, Fernando hadir. Ya, seperti itu. Ibu tunggu 1 menit sambil Ibu sharekan materi PowerPoint-nya. Oke, sudah semua? Oke, sudah ya. Cukup, lanjut. Silakan, nampak tidak nih slide PowerPoint-nya, nak? Nampak Bu. Oke, nampak ya. Oke, hari ini kita melakukan pertemuan. Materinya tentang apa ya? Sudah dibaca di classroom-nya? Tentang min mapping. Iya, min mapping ya. Tentang min mapping. Apa ya min mapping? Nanti Ibu tanya. Oke, sebelum lebih lanjut, nih materinya layanan yang diberikan adalah layanan klasikal dengan materi membuat min mapping atau peta pikiran. Ya, ada yang bisa bilang peta pikiran atau peta konsep. Seperti itu ya. Oke, ini tujuannya nak. Sebelum lanjut ke tujuannya, kalian sehat ya semuanya ya? Kabar kalian sehat semuanya ya? Apa ya tujuan umum dan tujuan khususnya? Oke, tujuan umumnya dari materi ini yaitu kalian sebagai peserta didik nanti mampu memahami tentang min mapping. Ya, paham apa sih min mapping? Serta mampu membuat min mapping untuk memudahkan kalian memahami suatu materi dan meningkatkan prestasi belajar kalian nantinya. Itu tujuan umum. Sedangkan tujuan khususnya ada 7 poin di sini anak-anak. Yang pertama, kalian nanti menceritakan pengalaman tentang strategi belajar yang kalian terapkan selama ini. Ya, terus yang kedua, kalian nanti diskusi. Tapi khusus diskusi ini nanti pertemuan yang kedua ya anak-anak. Ini pertemuan pertama, jadi belum diskusi dulu. Tapi nanti tujuannya kalian ada yang berdiskusi. Terus yang ketiga nanti kalian bisa menciptakan min mapping ini hasil karya kalian, baik individu maupun kelompok, tergantung situasi nanti ya. Kemudian yang keempat, kalian dapat menampilkan hasil dari min mapping yang sudah kalian buat. Terus yang kelima, kalian dapat menyimpulkan materi tentang membuat mind mapping nanti. Terus yang keenam, kalian dapat memilih metode mind mapping merupakan salah satu strategi untuk kalian belajar. Dan yang terakhir yang ketujuh, kalian dapat menerapkan strategi mind mapping dalam belajar. Nih tujuan Ibu ya. Kalian harus bisa membuatnya, terus memilih strategi ini dan menerapkan strategi ini. Jadi mind mapping ini adalah strategi belajar. Ya nak ya, yang dari awal kalian tidak tahu apa sih mind mapping. Ternyata mind mapping ini adalah strategi belajar. Oke, kita lanjut. Ya, sebelum lebih lanjut, kita lakukan yel-yel dan ice breaking dulu ya anak-anak. Seperti biasa, setiap pembelajaran kita melakukan yel-yel dan ice breaking. Tujuannya supaya lebih bersemangat. Bimbingan konseling kalian jawab, sahabat kami, ini sahabat.
Sahabat kami, tempat memberi solusi. Ya, ingat ya, sama gerakannya dan suaranya. Selama ini dari yang pertama, kedua, dan ketiga hanya suara laki-laki yang nyari. Suara perempuannya enggak ada. Ayo perempuannya semangat dong, jangan malu-malu ya. Oke. Ya. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Sahabat kami, tempat memberi solusi. Oke, belajar yes, masalah no. Dengan gerakan yes, tangannya yes kalau belajar. Masalah no. Semuanya, ya semuanya dulu Ibu coba. Belajar. Yes. Oke. Masalah. No. Oke, sekarang Ibu mau minta Sahrul. Sahrul sendiri, yang lain makan mic-nya. Oke. Belajar. Yes. Masalah. No. Oke, good. Lanjut ya. Sekarang ice breaking-nya hampir sama dengan yang lalu, ya. Namanya tebak anggota tubuh dengan gerakan dan kata. Yang lalu tuh hanya dengan gerakan, sekarang ada katanya. Oke, ketika Ibu menyebutkan anggota tubuh bagian mana aja? Anggota bagian tubuh kepala, ya, sama di luar kepala. Kalau Ibu menjawab anggota tubuh bagian kepala, berarti ada hidung, telinga, mata, mulut. Kalian jawabnya dengan menganggukkan kepala karena posisinya lagi di kepala yang Ibu sebutkan ya. Tapi kalian jawabnya dengan tidak. Jadi gerakannya angguk, jawabannya tidak. Ayo, harus bisa apa ya namanya? Sinkron ya, harus bisa sinkron antara gerakan dengan jawaban. Berarti jawabannya tidak, tapi ngangguk. Ya, ketika Ibu sebutkan di luar anggota kepala, badan, tangan, jari, kalian jawabannya iya. Menggelengkan dengan jawaban iya. Paham? Paham nggak nih? Oke, nah bersamaan dulu nanti Ibu tunjuk satu orang. Oke, konsentrasi. Hidung. Tidak. Oke, Haikal ya. 2 kali kali ya, 2 kali. Mata. Ya. Mana gerakannya? Salah, gini Tidak. tapi tidak. Kan enggak konsen, satu kali lagi. Perut. Ya. Mikirnya lama. Iya, berarti gitu. Oke, jari. Nah, itu baru benar. Oke, Fernando ya. Konsentrasi. Telinga. Tidak. Ya, bagus. Tangan. Iya. Ah, itu baru benar. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya ke langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan hari ini. Yang pertama, seperti biasa, kalian mendengarkan dan menyimak materi yang Ibu sampaikan. Perhatikan PowerPoint-nya. Oke, terus yang kedua nanti ada yang menceritakan. Beberapa orang aja ya, menceritakan pengalaman strategi tentang belajar. Oke, terus nanti yang ketiga, kalian menonton video yang Ibu sajikan, kemudian ada beberapa orang yang menanggapi dari video yang kalian tonton. Terus yang keempat, nanti ada beberapa orang yang bertanya, dan yang terakhir nanti ada beberapa orang yang menyimpulkan. Untuk minggu depan baru nanti kita berdiskusi ya, seperti itu ya. Oke, berapa lama sih materi yang akan Ibu sampaikan kali ini? Sebenarnya 2 kali 2 jam pelajaran, tapi 2 jam pelajaran ini Ibu bagi 2, jadi 2 hari. Hari ini dan besok. Hari ini kita tatap maya, gimit, dan besok kita luring, ketemu langsung untuk kerja kelompok, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Ketika bertanya nanti diaktifkan kameranya dan diaktifkan mic-nya, atau dengan mengklik tombol angkat tangan, raise hand di tengah-tengah. Ya, tahu ya, itu cara untuk kalian bertanya atau ada hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum lanjut ke materi, nih, Ibu mau tanya dulu nih. Sudah siap ya semuanya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Oke, Siap, sudah. Bu. Oke, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang membuat mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran atau peta konsep.
Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari mind mapping itu sendiri, kemudian manfaat dari mind mapping, dan yang terakhir, cara membuat mind mapping. Oke, sebelum lebih lanjut, Ibu minta 2 orang, 3 orang menginfokan pengetahuan awalnya apa sih mind mapping. Silakan angkat tangan dulu dan aktifkan kameranya. Delia Putri, silakan Delia. Apa ya mind mapping menurut Delia? Mind mapping atau pemetaan pikiran adalah yaitu sesuatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia. Oke, betul. Mind mapping adalah memaksimalkan potensi kita, iya. Biar lebih merincikan, lebih simpel sebenarnya. Tapi tujuannya untuk strategi belajar. Ada lagi? Betul ya, Delia? Oh, menurut Juninho, mind mapping adalah? Mind mapping merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir seseorang dari yang tadinya satu arah menjadi ke segala arah, serta dapat mengambil berbagai macam pikiran ke dalam berbagai sudut pandang. Oke, berarti lebih luas ya, dari satu arah ke beberapa arah ya, dari jadi satu sudut pandang supaya kalian ngerti. Oke, betul. 2 orang aja. Terima kasih Delia dan Juninho. Oke, sekarang kita lihat nih apa ya pengertian dari mind mapping. Oke, ternyata penemu pertama mind mapping adalah Tony Buzan ya. Menurut Tony bahwa mind mapping merupakan pemetaan pikiran ya, salah satu cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir dari seseorang dari tadinya satu arah menjadi ke segala arah, serta dalam mengambil berbagai macam pikiran ke dalam berbagai sudut pandang. Tuh menurut penemu awalnya. Oke, supaya lebih paham lagi, ini Ibu simpulkan nih, mind mapping itu merupakan satu metode belajar. Nah, ternyata mind mapping ini metode belajar loh, yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Apa ya? Seperti apa ya? Nih, dalam bentuk grafis. Jadi, mind mapping dapat dipetakan menggunakan garis, percabangan, gambar, maupun kata kunci yang saling berkaitan dengan konsep atau ide utamanya. Jadi, mind mapping itu ada ide pokok utamanya, terus di konsep ada cabang-cabangnya, ada konsep sub-sub pokok bahasanya. Lebih lanjut nanti bisa kalian tonton videonya biar lebih ngerti. Terus contoh-contoh mind mapping ada nanti Ibu berikan ya. Oke, sebelum lebih lanjut, berarti ternyata mind mapping ini adalah suatu metode belajar. Jadi Ibu mau lihat dulu, ada enggak sih siswa 8B ini sebelumnya menggunakan metode belajar mind mapping? Ada enggak? Atau memang kayaknya belum ya? Makanya metode ini ternyata kalian butuhkan, karena kalian tidak tahu ya. Betul, ternyata metode materi ini Ibu dapatkan berdasarkan hasil AKPD ya. AKPD itu angket kebutuhan kalian yang kalian isi 50 soal itu. Kalian tidak paham apa sih mind mapping? Nah, makanya di sini Ibu memberikan informasi materi tentang mind mapping supaya kalian tahu. Tapi sekarang Ibu mau dengar 2 orang menceritakan strategi belajar, cara-cara belajar kalian. Fernando. Oke, silakan Fernando. Ceritakan gimana strategi Fernando supaya juara 1 kemarin, Nak. Strategi saya itu cuma baca aja gitu, kemudian saya menyimpulkannya di sebuah kertas. Sewaktu-waktu kertas tersebut saya baca, dan pada ulangan biar saya bisa ingat materi tersebut. Dan langkah terakhir pada saat belajar itu saya biasanya cari informasi yang tidak ada di e-buku. Saya carinya biasa tuh di Google, Bu. Itu aja, Bu, strategi saya dalam belajar. Oke, terima kasih Fernando. Bagus ya. Oke, Stefan sudah aktifkan mic-nya. Stefan ya. Silakan Stefan ceritakan strategi. Stefan? Biasanya saya mencatat materi-materi dan mencari di Google, Bu. Berusaha fokus selama waktu belajar, menghindari segala sesuatu yang dapat mengganggu proses belajar. Oke, itu ya. Oke, terima kasih Fernando dan Stefan. Bagus ya. Itu 2 orang temanmu yang menceritakan pengalaman strateginya supaya bisa meningkatkan kualitas belajarnya. Oke, kita lanjut ya. Nih 6 poin manfaat dari mind mapping. Sekarang strategi seperti biasa. Ibu minta tolong ini Sahrul. Bacakan Sahrul. Manfaat mind mapping. 1. Membantu proses pembelajaran.
2. Melatih diri memahami berbagai informasi penting. 3. Meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi. 4. Meningkatkan kemampuan dalam memahami sesuatu. 5. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas. 6. Menghemat waktu. Oke, terima kasih Sahrul. Oke nih ya, ada 6 poin manfaat dari mind mapping. Oke, dijelaskan lagi. Yang pertama, membantu proses pembelajaran. Udah pasti, karena mind mapping ini adalah strategi. Jadi membantu kalian lebih membuat strategi mind mapping yang kalian lakukan. Jadi untuk proses pembelajaran. Yang kedua, melatih diri mengembangkan berbagai informasi penting. Ternyata memang mind mapping ini adalah hal-hal penting aja, poin-poin penting aja yang kalian tulis. Tidak semuanya. Kalau di dalam buku kan semua sampai berlembar-lembar. Tapi mind mapping ini itu adalah meringkas sedikit poin-poin penting, ya, informasi-informasi penting. Terus yang ketiga, meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi. Harus teliti. Pokok bahasan mana yang lagi dibahas, itu dulu fokus. Jangan main loncat-loncat, karena kalau loncat-loncat kalian bisa salah menempatkan informasinya. Ya, harus teliti. Terus yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam memahami sesuatu. Ya, kalau sudah ada kalian buat kata kunci, kalian harus paham maksudnya, karena tidak semua dicatat. Ya, kata kuncinya aja, misalnya tentang emosi. Apa ya emosi? Ternyata emosi adalah sikap yang berlebih-lebihan. Nah, jadi kata kuncinya adalah sikap yang berlebih-lebihan. Jangan dipanjang-panjangkan semuanya, terlalu berlebihan jadinya. Jadi sedikit aja, kata kuncinya aja. Terus yang kelima, meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Jelas, pertama kalian dalam membuat mind mapping ini harus kreatif. Kreatif itu kalian buat itu tidak sembarangan, harus ada tema. Misalnya kalian buat lagi temanya tentang corona, jadi ada gambar COVID intinya, kemudian anak-anaknya virus dan lain sebagainya. Nanti contohnya ada ibu lihat kan. Terus produktif itu berarti menghasilkan. Ya, setiap subpokok bahasan yang kalian buat, ya beda-beda konsepnya. Jadi kalian bisa menghasilkan perbedaan dari setiap mind mapping tersebut. Dan yang terakhir, menghemat waktu. Nah, tadi aja Firando buat meringkas aja bisa menghemat waktu, apalagi mind mapping bisa menghemat waktu. Kalian tidak perlu buka buku yang setebal itu, paket dan LKS, tapi kalian sudah buat konsep di mind mapping yang hanya 1 lembar. Sebentar aja, enggak perlu waktu buka-buka buku, langsung baca, ingat, dipelajari, seperti itu. Oke, ini ya ada 6 manfaatnya, Nak. Sudah paham ya? Kita lanjut di poin yang ketiga, itu ada cara-cara membuat mind mapping. Ada 9 tahapan yang perlu kalian siapkan. Baca, Wah. Cara membuat mind mapping. Tentukan tema mind mapping. 2. Persiapkan dan pastikan media dan peralatan yang ingin digunakan sudah lengkap. 3. Pastikan untuk menempatkan topik utama harus di tengah-tengah. 4. Menambahkan anak gagasan utama. 5. Temukan hubungan antara setiap topik dan tandai dengan garis, warna, atau simbol gambar atau foto. 6. Dalam membuat mind mapping, gunakan 1 kata kunci untuk setiap garis atau cabang. 7. Gunakan garis lengkung agar tidak monoton. 8. Buat semenarik dan sekreatif mungkin agar menumbuhkan minat dan dalam belajar. 9. Jangan langsung membuat mind mapping di kertas. Oke, terima kasih Razwa. Nih, ada 9 cara membuat mind mapping. Dapat gambaran kan? Oh, ternyata mind mapping seperti ini kalau kita udah tahu caranya. Oke, yang pertama, kalian harus menentukan tema. Tema apa yang pingin kalian buat nih? Tadi yang Ibu bilang temanya corona, boleh. Temanya pohon, boleh. Apalagi temanya lampu, boleh. Atau temanya cuma awan, boleh. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Tentukan dulu. Nah, kemudian yang kedua, persiapkan dan pastikan media dan peralatan yang ingin digunakan sudah lengkap, seperti pewarna, pensil, penggaris, kertas, itu harus dipersiapkan, ya. Terus yang ketiga, pastikan untuk menempatkan topik utama harus di tengah-tengah. Oke, judul itu topik utama ya, harus di tengah. Sebenarnya enggak mesti di tengah, enggak di tengah-tengah, tapi di tengah atas bisa. Yang pasti tengah, jangan samping. Karena biasanya kan ada anak-anaknya. Karena di poin 4 itu kalian menambahkan anak gagasan atau sub pokok bahasan. Udah judul, terus dikasih cabang-cabangnya, ada anak gagasan, ya. Terus yang kelima, temukan hubungan antara setiap topik dan tandai dengan garis,
warna atau simbol gambar atau foto. Nah, jadi antara topik dengan sub pokok bahasan harus disambung. Boleh pakai garis, boleh pakai simbol, boleh pakai gambar. Ya. Terus yang keenam, dalam membuat mind mapping gunakan satu kata kunci untuk setiap garis atau cabang. Jadi pada saat garisnya harus jelas juga, harus ada kata kuncinya. Misalnya contohnya nanti Ibu minta tugas kalian yang buat mind mapping itu tentang tiga topik yang udah kita bahas ya, tentang pengendalian emosi, mengenal minat dan bakat, sama kesadaran tanggung jawab. Contohnya tentang kesadaran tanggung jawab nih, paling tengahnya. Terus kalian buat garisnya, simbolnya atau garisnya itu dikasih kata kunci. Apa misalnya kata kuncinya? Tanggung jawab di lingkungan sekolah. Nah, itu kata kuncinya di sekolah atau di rumah atau keluarga, kan gitu. Nah, itu harus ada kata kuncinya. Ya, Nak ya. Lanjut. Yang ketujuh, gunakan garis lengkung agar tidak monoton. Kenapa harus garis lengkung? Sebenarnya boleh garis lurus. Hanya garis lurus itu secara psikologi itu membosankan. Tapi kalau kita melengkung atau agak kayak panah itu lebih menarik. Ya, itu udah jelas bahwa kalau garis lengkung itu supaya tidak monoton dan menarik. Yang kedelapan, buat semenarik dan sekreatif mungkin agar menumbuhkan minat untuk belajar. Oke, kalau kalian buat mind mappingnya menarik, pasti kalau segala sesuatu yang menarik berarti timbul minat ingin belajar, ingin membaca supaya lebih tahu. Tapi kalau kalian buatnya bosan, tidak ada warna, monoton, pasti tidak akan tertarik untuk belajar. Jadi kalian harus buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin agar menumbuhkan minat belajar kalian. Dan yang terakhir, jangan langsung membuat mind mapping di kertas. Nah, ini maksudnya kertas yang udah bagus yang kalian sediakan, jangan langsung buat di situ karena kemungkinan salah, terlalu banyak dihapus atau salah pemilih warna jadi jelek. Jadi nanti harus buat di kertas yang agak jelek dulu atau kertas buram dulu. Nanti kalau udah bagus konsepnya baru kalian salin di kertas yang bagus. Oke, paham ya Nak cara membuat mind mapping? Paham, Bu. Oke, sudah dapat gambaran ya apa itu mind mapping dan gimana cara buatnya? Sudah dapat gambaran belum kira-kira? Oke, lanjut ya. Sudah dapat gambaran. Sekarang Ibu mau setelkan ini videonya. Apakah itu mind mapping? Mind mapping adalah peta pikiran atau metode pemetaan poin-poin penting pada suatu pembahasan atau suatu materi. Jadi, yang dimaksud dengan mind mapping adalah peta konsep dari suatu topik yang akan dibahas. Mind mapping juga disebut sebagai metode yang paling efektif dalam merangkum suatu materi. Bagaimana cara membuat mind mapping? Hal yang harus dipersiapkan dalam membuat mind mapping adalah yang pertama, kertas HVS, yang kedua, pensil atau spidol atau pensil warna, yang ketiga penggaris, tapi boleh saja tidak memakai penggaris, dan yang paling utama adalah bahan pokok bahasan atau topik yang akan dibuat peta konsepnya. Langkah yang pertama adalah kita memberi tanda atau garis untuk poin-poin penting yang akan kita bahas. Langkah selanjutnya adalah kita tulis tema atau topik yang akan dibahas dalam mind mapping. Kemudian kita beri hiasan agar mind mappingnya terlihat menarik dan kreatif. Selanjutnya kita buat garis panah untuk subbab bahasan yang akan dibahas dalam satu topik mind mapping. Ini juga disebut sebagai cabang-cabang dari sub-bahasan yang akan dibahas pada satu topik utama atau tema dalam mind mapping.
Jika sudah selesai menulis konsep bahasan, maka langkah selanjutnya adalah kita tulis pembahasannya atau poin-poin penting yang kita bahas dalam mind mapping ini. Jika sudah selesai menulis poin-poinnya, jangan lupa beri hiasan agar mind mapping terlihat menarik. Nah, jika sudah, maka akan menjadi seperti ini. Berikut adalah contoh mind mapping yang sudah selesai atau yang sudah dibuat. Bagaimana? Mudah dan menarik bukan dalam membuat mind mapping? Pada dasarnya, mind mapping merupakan sebuah rangkuman yang dibuat lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Silakan dua orang menanggapi video yang sudah ditonton. Oh iya, ya Treoneti, Juninho. Silakan Juninho. Di video tersebut menjelaskan mind mapping adalah peta pikiran atau metode pemetaan poin-poin penting pada suatu pembahasan atau suatu materi. Hal yang harus dipersiapkan dalam membuat mind mapping adalah kertas HVS, pensil, spidol, pensil warna, penggaris, dan bahan pokok bahasan. Langkah selanjutnya adalah membuat judul, tulis sebab bahasan, dan tulis pembahasan atau poin-poin yang penting. Langkah terakhir adalah menghias mind mappingnya agar terlihat lebih menarik. Oke, terima kasih ya Juninho, dicatat semuanya berarti. Itu betul langkah-langkahnya ya. Oke, terima kasih. Lanjut, Treoneti gimana menanggapi dari video yang sudah ditonton? Silakan, Nak. Dari video ini kita dapat mengetahui cara membuat mind mapping. Mind mapping adalah peta pikiran atau metode pemetaan poin-poin penting pada suatu materi dan juga bahan-bahan yang perlu disiapkan tidak banyak. Ini kita sampaikan pensil, spidol, dan pensil warna, penggaris, dan bahasan pokok. Dan fungsi mind mapping sendiri juga dapat untuk membantu proses belajar, melatih diri memahami informasi penting dan mempermudah membaca memahami materi atau simpulan. Oke, sama lengkap ya. Terima kasih Juninho dan Treoneti. Sekarang nih Ibu sudah cari-cari foto-foto tentang mind mapping. Nih. Oke, nih konsep yang pertama itu tentang temanya dibuat tentang lampu ya, tentang lampu. Ini contoh mind mappingnya kan lebih menarik kan? Warna-warni, dia pandai gambar. Terus contoh yang kedua ini dia buat mind mapping temanya pohon. Nah, selanjutnya itu konsep mind mappingnya ini lebih ke rumus matematika. Jadi dia petak-petak aja, tapi lebih kreasi, warna-warni, pakai origami sepertinya. Dan yang terakhir ini mind mapping sederhana sebenarnya, tapi sederhana dia bisa sangat membedakan karena dari sub pokok bahasan dia beda-beda warnanya. Yang pertama pakai warna hijau, sub pokok bahasannya, yang kedua dia pakai warna merah, selanjutnya warna ungu dan biru. Di situ bisa membedakan antara sub pokok bahasan. Oke, ini ada 4 contoh, Nak. Ibu, nanti kita buat mappingnya besok ya di sekolah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita menyimpulkan materi? Oke, silakan Diva. Silakan, Nak. Bagaimana cara membuat mind mapping yang benar, Bu? Oke, ada yang bisa bantu? Kayaknya Diva tadi kan sudah dijelaskan tuh di video pembelajaran tuh kan, guru BK juga itu menjelaskan cara membuat mind mapping yang benar. Semua mind mapping ini benar, tergantung bagaimana cara kalian menempatkan posisinya, memilih tema yang menarik menurut kalian. Jadi tema yang menarik itu yang membuat kalian jadi mudah memahami mind mapping yang kalian buat. Nah, jadi mau benar kendaknya itu untuk benar sekali tidak ada ya, tergantung dari kalian buat dan kalian mudah memahami. Itu menurut Ibu sudah benar. Ya. Harus bisa buat tema semenarik mungkin agar kalian mudah memahami dan tertarik untuk belajar. Itu ya Diva. Jadi tidak ada untuk yang benar 100% itu tidak ada. Semuanya benar. Gimana cara kalian lagi buat konsep tema mind mappingnya supaya bisa menarik untuk kalian pelajari. Oke Diva, itu ya menurut Ibu jawabannya. Cukup?
Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi, Bu, kasih kesempatan. Syawa, Bu. Oh iya, Syawa. Silakan Syawa. Bagaimana cara belajar yang baik agar cepat memahami pelajaran? Oke, Syawa sepertinya belum bisa menemukan konsep belajar yang baik. Seperti apa? Nah, Ibu mau tanya dulu, Syawa peringkat berapa nak di kelas? Kemarin dibacakan Bu Stio enggak waktu kelas 7? Nggak tahu, Bu. Oh ya, mungkin inilah salah satu Syawa. Ternyata Syawa sepertinya menurut pandangan Ibu, Syawa pingin peringkat kelas. Jadi Syawa minta informasi strategi yang baik belajar seperti apa. Oke, tadi dua orang teman kalian di awal sudah menjelaskan benar, Fernando dan Stephen. Caranya hampir sama, meringkas atau merangkum dan cari informasi-informasi dari Google. Itu salah satu dua cara ya, Syawa, boleh diterapkan. Oke, cara yang selanjutnya di sini nih. Sekarang yang Ibu jelaskan tuh tentang strategi membuat mind mapping. Ini adalah salah satu cara. Ya, silakan buat mind mapping. Boleh nanti berbeda lagi membuat ringkasan aja. Boleh beda lagi nanti dengan mendengar lagu-lagu atau gini, ada cara satu lagi. Kalian bisa membaca, direkam suaranya. Tapi baca jangan satu buku, hal-hal penting aja. Habis itu kalian dengarkan hasil rekaman suara kalian. Itu bisa jadi konsep belajar kok. Ya, ada itu cara yang keempat ya. Yang pertama tadi yang Fernando bilang, meringkas, merangkum. Yang kedua dari Stephen juga mencari referensi dari Google. Nah, yang ketiga ini boleh menggunakan mind mapping. Jadi Ibu memberikan materi mind mapping ini bukan berarti kalian harus belajar pakai mind mapping terus, tidak. Biasa kan kita bosan pakai konsep yang lain. Tapi ini Ibu kasih salah satu cara. Mind mapping adalah salah satu cara belajar yang baik. Terus yang keempat tadi Ibu kasih tahu caranya bisa merekam suara kalian baca ringkasan-ringkasan kalian, karena ada kemungkinan ada beberapa anak yang suka mendengar, ya kan, suka mendengar daripada membaca. Oke gitu ya Syawa, ada 4 caranya, boleh diterapkan. Gimana Syawa? Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Oke, terima kasih yang udah bertanya ya, Diva dan Syawa. Ini refleksi dan aktivitas ini masuk lembar AKPD ya. Nanti lembar AKPD ini kerjakannya besok aja pas kita pertemuan. Kantar mind mappingnya juga ada 5 soal tentang pengertian mind mapping menurut kalian. Ya, kemudian kalian menceritakan teknik belajar yang udah kalian lakukan selama ini. Terus yang ketiga, apakah teknik belajar yang udah kalian lakukan itu berhasil dengan baik atau tidak? Mungkin Fernando dan Stephen berhasil, namun ada beberapa dari kalian mungkin tidak, makanya pakai teknik yang lain. Terus yang keempat, apakah kamu termotivasi menggunakan teknik mind mapping? Nah, setelah Ibu jelaskan ini, apakah kamu kepingin membuat mind mapping untuk salah satu dari strategi yang belajar yang kamu lakukan nanti? Terus yang kelima, setelah melihat teman kalian ini nanti menggunakan mind mapping dan berhasil meningkatkan kualitasnya atau berhasil dapat juara kelas, apakah kamu tertarik? Apakah kamu mau melakukannya? Seperti itu ya, itu refleksinya. Terus ini aktivitasnya nih yang kita lakukan nanti nak. Ya, jadi ini yang kita buat nanti hari Jumat mind mappingnya. Jadi siapkan alat dan bahan. Ibu juga menyiapkan. Tapi kalau kalian mau bawa dari rumah, kalian sudah punya konsep, bawa kertas warna, bawa kertas origami, silahkan. Nah, terus yang kedua, buatlah satu mind mapping sesuai konsepmu. Jadi temanya apa yang kamu buat? Terus yang ketiga, kerjakan secara berkelompok. Nanti Ibu bagi kelompok. Ya, ada nanti nih kelompoknya siapa-siapa aja. Terus yang keempat, materi yang dibuat tentang apa? Tentang yang materi kemarin yang sudah kita bahas. Jadi tentang mengenal minat dan bakat, kemudian kesadaran tanggung jawab, dan yang terakhir tentang pengendalian emosi. Nanti Ibu yang menentukan. Oke? Atau kalian sendiri yang menentukan, boleh. Yang terakhir, tunjukkan hasil kerjamu di depan guru dan teman-teman. Jadi nanti satu kelompok menunjukkan, karena nanti Ibu foto jadikan bukti. Itu ya nak? Oke? Selanjutnya untuk angket, proses dan hasil juga besok juga kalian kerjakan. Jadi nanti kerja kelompoknya Ibu kasih waktu 40 menit, 1 jam pelajaran ya, 40 menit. Kemudian baru ngerjakan LKPD dan evaluasi proses dan hasil. Seperti biasa, evaluasi proses dan hasil ini cukup kalian centang, bermanfaat atau tidak bermanfaat, menyenangkan atau tidak ya. Seperti itu aja. Oke, sampai di sini anak-anak. Sebelum Ibu ke kata-kata mutiara dari Mario Teguh, Ibu mau dengar dulu
2 orang untuk menyimpulkan materi dari yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan 2 orang, silakan. Mind mapping adalah pemetaan pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu untuk membentuk kolerasi konsep menuju suatu pemahaman yang hasilnya agar mudah dimengerti oleh pembuatnya. Mind mapping dapat membuat siswa lebih aktif serta kreatif dan lebih memahami materi dengan mencatat mind map-nya sendiri agar dapat menghindari kejenuhan saat belajar. Dan penggunaan mind map dapat membuat kita lebih kreatif dan bebas berkreasi agar kita membuat catatan menggunakan simbol, gambar, dan kata kunci yang mudah dipahami. Gitu aja, Bu. Oke, terima kasih. Bagus ya. Jadi ada hubungannya, korelasi itu ada berhubungan ya, saling berhubungan antara pokok bahasan dengan sub pokok bahasan. Oke, bagus ya Stefan, lengkap. Silakan Fernando. Kesimpulan dari Fernando apa, Nak? Mind mapping adalah salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Mind mapping adalah salah satu strategi dalam belajar yang cukup efektif karena memiliki berbagai manfaat yang sangat bagus. Salah satunya adalah menghemat waktu, memudahkan dalam proses pembelajaran, dan meningkatkan kreativitas dan produktivitas, Bu. Oke, bagus ya. Jadi nih tujuannya memang mind mapping ini supaya kalian lebih kreatif dan produktif ya dalam menghasilkan satu pembelajaran yang menarik agar meningkatkan kualitas belajar kalian. Itu ujung-ujungnya ya, Nak ya. Jadi tujuan Ibu akhir ngasih materi ini, Nak, supaya kalian nanti menerapkan metode pembelajaran mind mapping ini. Jadi Ibu minta nanti kalian minimal 1 lah pembelajaran kalian terapkan. Kira-kira masuk otak nggak sih? Kira-kira meningkat nggak sih prestasi kalian? Nah, jadi nanti Ibu minta kalian coba ya mempraktekkan model pembelajaran mind mapping ini. Oke, ini Ibu kasih 1 kata-kata mutiara dari Maria Teguh bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi milik masa lalu. Ya, ulangi lagi. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Jadi kalau kita berhenti sekarang ini bisa jadi masa lalu. Tapi kalau orang-orang yang masih terus belajar sampai nanti terus belajar, maka dia akan menjadi pemilik masa depan. Jadi makanya ketika ada Zoom, Nak, ketika ada pembelajaran, coba ikutin karena sesuatu yang baru. Contoh sekarang, Ibu yakin nih 100% malah mungkin Ibu yakin kalian tidak tahu apa itu mind mapping, tapi setelah pembelajaran kali ini jadi tahu kan, Nak? Betul nggak? Iya, Bu. Nah, jadi betul. Jadi tahu. Jadi segala sesuatu itu pasti ada hal-hal baiknya selama proses pembelajaran, Nak. Selama disuruh guru pasti ada hal-hal baiknya. Apalagi oke, sampai di sini anak-anak. Terima kasih yang sudah bisa join. Ya, tetap jaga kesehatan. Sebelum Ibu akhiri, kita lihat dulu nih, Nak, kelompok-kelompok untuk besok. Oke, sudah nampak? Jadi nanti Ibu bagi 5 kelompok. Oke, sudah lihat ya kalian tergabung di kelompok mana? Sudah nampak ya di PowerPoint-nya? Oke. Sebelum mengakhiri, Ibu mau dengar dulu. Nah, seperti biasa, apa manfaat yang kalian dapatkan dari materi pembelajaran kali ini? Kira-kira ada kan manfaatnya, Nak? Ada, Bu. Oke, ada manfaat hari ini kalian belajar? Ada, betul. Terima kasih Rajwa udah jawab. Oke, kira-kira apa? Siapa yang mau menceritakan manfaat dari pembelajaran hari ini? Arif? Saya coba, Bu. Oke, silakan, Nak. Manfaat mind mapping adalah memudahkan peserta didik memahami suatu materi masih penting dalam suatu materi dan meningkatkan kreativitas dan produktivitas siswa. Oke, bagus. Betul itu. Kan pada manfaatnya apa menurut Juninho? Manfaat mind mapping itu membantu proses pembelajaran kita dan menghemat waktu. Itu doang. Oke, bagus. Betul. Ya. Betul, Nak. Jadi manfaatnya supaya kalian menambah strategi belajar kalian. Nambah lagi kan strateginya dengan mind mapping. Betul, menghemat waktu, betul membuat kalian lagi lebih kreatif dan produktif yang Arif bilang betul. Oke, hari ini sampai di sini, Nak. Sampai ketemu besok. Ya, pakai masker, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, Nak ya. Jadi kita besok itu kerja kelompok buat mind mapping di sekolah.
Hari ini sampai di sini. Terima kasih yang udah join. Tetap jaga kesehatan. Ibu doakan kita semua sehat walafiat ya. Tidak kurang satu apapun dan kalian selalu mendapat ilmu yang bermanfaat supaya jadi orang pintar dan sukses dan insya Allah naik kelas. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, ayo silakan Razwa dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Razwa, terima kasih anak-anak. Ya, Ibu yakin kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses kelak insya Allah selama kalian mengikuti hal-hal yang baik yang diperintahkan gurunya, yang diperintahkan sekolah, insya Allah bermanfaat dan semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini terima kasih nak, terima kasih sudah bisa join hari ini. Sampai ketemu besok ya. Jangan lupa pakai masker. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita pertemuannya secara langsung ya, secara tatap muka. Jadi namanya Moodle. Kemarin kita sudah daring melalui aplikasi Google Meet. Jadi hari ini kita bisa secara langsung tatap muka untuk praktek tentang membuat mind mapping ya. Siap ya buatnya? Ingat kelompoknya nak? Oh, nah nanti aku baca doa nih. Oke, sebelum mulai kegiatan hari ini, kita baca doa dulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, dikarunia kebaikan-kebaikan oleh Allah dan mendapatkan manfaat. Ya, baiklah bikin doanya Razwa. Ya. Memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Razwa. Ini ya, sekarang ibu bagikan kertasnya. Satu orang tetap satu-satu ini dibagikan. Kertasnya kayak gimana? Tergantung kelompok kalian. Ada Arif Budiman, belakangnya. Arka, William Obama, Delia. Oke, nih. Ada Arif mau kamu sama cowok-cowok? Hah? Iya, oh iya, kamu dulu aja, saya bisa pada dia sana. Tapi yang cowok ada datang juga. Kelompok keduanya Desi, di Valencia. Ada, berarti dua. Elsa mau dua. Bisa sama laki-laki juga? Enggak. Elsa mau gabung sama laki-laki enggak? Boleh, oke, sana 4 berarti belakang. Satu orang ya? Nih, Diminto, Fernando, Haikal sama Elsa. Kalian dapat menerapkan model pembelajaran mind-mapping ini. Itu tujuan ibu ya. Jadi kalian sudah tahu juga informasi yang awalnya kalian nggak tahu apa itu mind-mappingnya. Ternyata mind-mapping adalah strategi dalam belajar supaya mudah memahami materi atau memahami ketika kalian mau ulangan. Hari ini sampai di sini. Terima kasih yang sudah sempat hadir. Ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat karena kalian terapkan dalam pembelajaran kalian di rumah. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini.